Dan dia bukan hanya raja bangsa orang Yahudi. Memang ayat ini saya sebut Pilatus pun, bila dia menjatuhkan hukuman atas Yesus, dia menulis satu tulisan di atas kayu salib bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Sehingga imam-imam besar pun mereka tidak senang dengan apa yang Pilatus lakukan. Macam secara indirect, inilah irony dalam Injil Yohanes banyak yang disebut, kalau saudara tahu. Ini yang saya mau kamu Google, sebab saya tahu kamu pandai pakai Google bahkan. Siapa yang tidak pandai pakai Google? Nah, ini irony. Coba kamu catat dalam I-R-O-N-Y, irony. Saya harap pastor ejak yang tepat. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin perkataannya ironis. Irony adalah satu kaedah penulisan. Nampaknya macam tidak betul. Bangsa orang Yahudi pada waktu Yesus disalibkan menganggap dia penghujat, nabi palsu, penjenayah. Kamu faham maksud saya? Yesus mati kan? Yesus dipaku di kayu salib sebab majority pemimpin agama, pemimpin orang Romawi pun, Pilatus setuju untuk menyalibkan Yesus. Dia saja yang berkuasa menjatuhkan hukuman mati melalui penyaliban, hanya pemerintah Romawi saja. Tapi dihasut oleh pemimpin agama orang Yahudi waktu itu. Jadi Yesus, kalau pemandangan manusia, dia penghujat sebab orang Yahudi pikir bahwa Yesus ini menganggap diri dia anak Allah atau setara dengan Allah. Tapi sebab mereka tidak percaya, apa yang pastor mau jelaskan di sini adalah ironi di sini adalah sebab Pilatus tuliskan, kalau secara manusiawi macam dia main-main, ada sindiran. Dia sebagai pemerintah Romawi, wakil kaisar itu, macam dia main-main, dia tuliskan kok Yesus dianggap penjenayah, orang biasa, Pilatus lain. Jadi dia lekat di sana. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sebaliknya, ironi dia adalah sesungguhnya Yesus adalah raja. Sekalipun orang lain main-main saja, kan? Itulah maksudnya ironi. Secara nanti kalau kamu tidak mengerti, saya tahu Anda juga memahami apa yang saya mau sampaikan. Kamu boleh Google, sebab saya itulah pembantu pastor adalah Google. Sebab sedang sudah ya waktu pastor mengajar di Singapura. Ini sudah lama, 6-7 tahun yang lalu saya sudah kembali di sini. Sebab pelajar di Singapura kebanyakan mereka agak mewah, jadi komputer kadang-kadang. Sekarang saya pastor mampu beli macam tablet. Waktu saya guru pun saya berusaha jimat uang untuk anak saya masih sekolah, jadi saya berhati-hati. Dan tapi kebanyakan pelajar saya lebih canggih. Mereka sedang saya beri ceramah atau kuliah ini, mereka kalau saya sebut apa-apa pun mereka sedang Google, sebab internet pun laju. Mereka tengok, wah, nanti mereka cek begitu, oh profesor itu cakap begini, guru. Jadi orang Singapura maju ini. Saya mau dorong kamu. Mereka selalu bertanya, bukan senang. Ya itulah. Sebenarnya hari ini hari kebangsaan Singapura. Saya pun tidak sengaja mau sebut ini Singapura. Kebetulan 9 hari bulan Ogos 65 Singapura keluar dari Malaysia. Mereka istiharkan kemerdekaan. Ini ulang tahun ke-55 mereka, hari kebangsaan Singapura. Jadi itulah supaya kamu ada minat belajar firman Tuhan bukan tentang Singapura, kamu boleh Google, maksudnya kamu. Tapi kalau Google ini mungkin bahasa Inggris lebih senang. Kalau bahasa Melayu oke juga. Kadang-kadang saya cari juga dalam bahasa Melayu lah, saya Google, saya type di sana. Tapi itu dia punya website tidak berapa bagus. Kalau Inggris itu wah dia ribu-ribu itu boleh keluar. Kalau kamu type Jesus as Messiah, kamu paham saya? Yesus sebagai Messiah. Oh, kamu tidak habis baca satu
tahu kalau internet sih. Itulah sebabnya sekarang penting kamu dapat menimba ilmu melalui internet. Tapi jangan salah guna. Banyak hal yang tidak baik dalam internet, tapi banyak kebaikan dia kalau kita memakai itu dengan baik. Kembali kepada ini, saya tidak kupas ini sebab masa tidak mengizinkan. Anak Allah, apa yang dimaksudkan? Ini sangat penting. Bila saya terdorong dan saya harap kamu setia datang, jangan kamu datang hanya kelas unsur remaja. Hari Minggu pun kamu harus datang ibadah. Sebab tengok macam separuh kamu belum dengar khotbah tadi kan, macam kamu tidak datang sembahyang karena denda itu. Tuhan yang denda kamu, bukan saya. Tidak ada itu. Ya. Tuhan menjemput kamu baik. Tapi pastor hanya bagi pihak Tuhan lah kan, sebab Tuhan tidak kelihatan kan. Pemimpin di gereja ini hanya wakil Tuhan. Yang under shepherd. Maksudnya gembala bawahan, Yesus yang gembala. Yang saya layani adalah Tuhan Yesus, supaya kita datang kepada Tuhan Yesus. Begini, yang ini anak Allah, perkara ini sangat penting sebab di konteks di Malaysia 2-3 minggu yang lalu sudah mungkin saya di sekolah Injil, sekolah kita SID di Namaus Perandau, dan ada seorang staf pusat SID, dia datang di sekolah itu dan dia cerita saya bahwa kalau sampai di university pelajaran wajib mereka itu, kalau saya tidak silap, tamadun Islam. Kamu pernah dengar kan? Dan mungkin kamu sekolah mendengar dalam konteks negara kita, sebab dalam perlembagaan agama persekutuan adalah Islam. Jadi kalau kita orang Kristen, bukan begitu mudah atau bukan begitu senang untuk kita secara open, secara terbuka bersaksi atau mengatakan iman kita kepada teman-teman kita yang lain. Di antaranya yang selalu kena salah adalah pemahaman atau kepercayaan kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Selalu mereka sebut begini, kamu punya Allah itu ada anak, macam beranak pula. Mereka selalu macam mereka ketawakan kita. Kalau kita tidak paham apa itu anak Allah, jadi pastor coba jelaskan. Pertama-tama dalam Yohanes 4, God is spirit. Allah itu roh. Jangan kita pikir secara manusia. Kalau manusia, kalau anak itu memang hubungan lelaki dengan perempuan. Kalau dalam konteks Kristen suami istri lah, jangan kita lakukan hubungan sebelum jadi suami istri baru dapat anak kan? Ini manusia. Kalau tubuh ini daging dan darah kita manusia, untuk ada anak adalah hubungan lelaki dengan perempuan, kemudian perempuan itu hamil, ada anak. Itu manusia. Tapi Allah itu bukan manusia. Allah itu roh. Itulah dalam Yohanes 1 ayat 1 secara jelas. Pada mulanya adalah firman. Yesus sudah ada. Yesus bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi maksudnya anak Allah ini adalah Yesus sebagai anak Allah dalam roh. Cara kita memahami, bukan secara manusiawi. Kadang-kadang kalau salah satu tuduhan atau salah faham orang lain terhadap kita adalah kadang-kadang ini fahaman Tritunggal. Mereka pikir Allah Bapa, Ibu Maria, dan anak Tuhan Yesus ada tiga, lain juga kan. Tapi pemahaman kita bukan seperti itu. Kita dibaptis dalam nama yang tunggal satu, itu Allah kita yang Esa, itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini dalam alam roh. Allah itu roh. Maksudnya kita tidak dapat lihat, kita tidak dapat mengerti pun kalau bukan Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai manusia dan menyatakan Tuhan kepada kita, termasuk Alkitab ini yang membantu kita untuk mengenal Tuhan. Saya harap pastor semakin bersemangat sebab lihat masa dia mesti kejar masa, bukan kejar anjing, kejar masa. Sebab saya macam mau cepat sudah ini berbicara. Tapi saya mau kamu faham, Yesus sebagai anak Allah mengatakan
kesetaraan. Yesus itu equal with God. Dia adalah anak. Macam saya dengan anak saya. Apa maksudnya setara itu adalah dia juga manusia kan? Kalau dari segi perumpamaan atau analogi manusia ini, tubuh kita ini daging dan darah. Saudara manusia, daging dan darah. Anak saya daging dan darah. Maksudnya setara. Yesus sebelum dia lahir sebagai manusia, dia adalah firman. Dia adalah anak Allah dalam kekekalan. Sebelum dunia ini ada, Yesus dari mulanya adalah firman sebagai anak Allah dalam roh. Memang bukan senang untuk kita mengerti, tapi mungkin tidak begitu sukar supaya kita dapat menjawab pengertian-pengertian yang salah terhadap Yesus sebagai anak Allah. Bukan secara manusiawi, tetapi dalam alam roh. Allah itu roh. Oke? Jadi Yesus adalah setara. Maksudnya kaudrat ilahi. Yesus memiliki sifat Allah seperti Allah Bapa. Tidak ada kelainan. Kita ini manusia ini daging dan darah, tapi Yesus dalam roh dia adalah sama. Sifat kaudrat ilahinya adalah setara dengan Allah. Boleh mengerti kayak itu? Nah, itulah maksudnya kita boleh menyembah anak Allah, menyembah Yesus. Sebab dia firman itu adalah Allah. Sebab kaudrat ilahinya adalah Allah, bukan manusia, bukan ciptaan makhluk-makhluk yang lain. Itulah kita menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau menyembah Bapa dalam Anak, atau menyembah Anak di dalam Bapa. Nanti sampai Yohanes 5, Yesus pernah mengatakan Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Memang dalam roh boleh kan? Kalau secara manusia itu tidak boleh kan? Karena kita boleh. Tapi dalam alam roh, persekutuan atau hubungan Yesus dengan Allah itu amat intim. Tapi harus dimengerti secara roh. Dalam alam roh, Bapa dan Anak adalah satu. Bapa berdiam dalam Anak dan Anak berdiam dalam Bapa. Saya berdoa roh wahyu dan hikmat memberi kita pengertian tentang rahasia firman Tuhan, tentang Tuhan sendiri. Oke? Jadi kalau anak tunggal itu kamu boleh baca, nanti saya akan share dalam grup kepada Setiausaha atau Deacon Extinkle supaya kamu dapat ini. Ada beberapa slide lagi saya mau. Yang anak Allah, ya coba kamu lihat ayat ini. Yohanes juga 10. Supaya kita kekal dalam ini. Yohanes 10 ayat 36. Sebab Yesus selalu ditentang oleh